Oke, Mas. Masih semangat? Mana suaranya? Luar biasa penonton. Sih, untuk manusia siluman. Mas, nggak boleh kayak gitu dong, Mas. Kalau Mas Tukul ngatain dia, suaminya marah loh. Kembali ke lab. Ini dulu pernah mau jadikan mantu oleh Ratu Elizabeth II ya waktu itu. Mau dinikahkan mahkudanya tuh nggak jadi. Dan sekarang kerja. Tak pikir teman saya tuh udah aneh, datang lagi yang lebih aneh lagi. Yang nggak ada matahari pasti pakai topi. Takut kalau mukanya tuh alergi. Kalau Kim Kardashian kan betisnya diasuransikan, itu mukanya diasuransikan. Jangan sampai ada yang luka. Selamat malam untuk Barbie, idola para pria, yaitu maaf kalau keliru namanya, mungkin salah ketik aja. Sahila Hasim. Sakila apa Sahila ya? Sahila Hisham. Sahila Hisham ya. Oh Ayu, sudah lama nih Ken Arwana merindukan kedatangan kamu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, baik. Baik, ya, luar biasa. Mirip Susi ya. Dulu istri saya Susi itu usia 21-19 ya seperti ini. Gak tahu semenjak dapat saya terus berubah ya. Berubah lebih bagus lagi. Kali kalah. Apa ngomong apa? Aku ngerti kamu pernah SMS-an sama dia toh. Di SMS-nya ada tulisannya janjian di jembatan Ancol itu. Balik kalah. Untuk Sahila, Kakanda mau tahu nih ya. Kakandang. Apa Kakandang? Kalau kata saya Kakandang isinya kamu dong ya dulu. Apa bener nih dirimu punya sandal jepit pembawa cinta? Boleh saya pinjem nggak? Enggak. Diceritain. Sendal jepit iya, aku waktu itu pernah punya, tapi itu di judul FTV aku. Iya, jadinya ceritanya di FTV aku itu aku kehilangan sendal jepit, tapi karena kehilangan sendal jepit aku bisa bertemu dengan seseorang pria yang tampan dan mapan. Sudah di hadapan kamu kayaknya. Maaf Mas, Syahila kehilangan sendal jepit. Kalau dapat Mas Tukul masa datang sendal bakyak? Sandal bakyak nginjek jempolmu itu. Itu di dalam cerita. Dalam cerita serial. Maaf itu tai lalat ada di sini. Ibu. Hah? Kamu? Ini Jerawat, apa? apa? Jerawat. Oh, masa tuh? Kok nyampe di situ sih jerawatnya? Ya beli nih. Itu ada makna dan arti menurut primbon yang saya baca. Kalau ada jerawat di sini berarti mikirin. Kalau di ini berarti pengen ketemu orang. Kalau di sini pengen disayang. Kalau di sini berarti kepengen Itu aturan dari mana? Aturan dari mana? Itu. Terus udah nyebut itu terus lu tersipu-sipu malu, maksudnya apa? Dan ini aku hanya baca primbon yang pernah saya baca. Saya lu Mas, yang udah cewek juga 12 jahitan sama lu Mas.
Emang bibir saya ini kayak mesin pemotong rumput apa? Tapi bener, Pe. Enggak, menurut primbon Jawa yang pernah saya baca itu kalau apa namanya di sini ada jerawat itu mikirin, ada satu mikirin. Kalau di sini tadi ini pengen dicium, sini pengen mencium. Nah, gua kebetulan ada Mas di sini nih. Ini kayaknya pengen dikubur kayaknya. Dikubur kejelekannya. Mas yang cakep aja, dibaik-baikin. Gua kasih sekali aja, Ya. Mas. Yang indah-indah. Pengen buat- dicium kayaknya. Hah? Dicium. Oh, dicium aja. Tolong bantuin diwakilin. Balik ke tema kita yang ada kaitannya dengan shopping dan dunia dagang. Dengar-dengar dirimu doyan belanja. Kodok lo. Syukurin lo ya. Syukurin. Dah. Orang. Makanya kalau jalan pakai baterai kayak gitu. Doyan belanja untuk di sini. Apa doyan belanja buat Kevin Julio nih? Dulu sih aku doyan belanja banget. Apa kayak biasalah cewek belanja baju, aksesoris apa segala macem. Tapi mulai sekarang aku udah bisa menahan biar nggak boros. Manajemennya udah bagus. Iya. Ya soalnya apa ya, ya udah umur segini juga harus dikumpul-kumpulin lah, jangan boros-boros terus. Luar biasa. Nih. Iya bagus, manajemen cash flow-nya bagus. Pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan, jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Namanya kalau bahasa Jawanya piak kurang cagak. Itu buku yang pernah saya baca judulnya And the Brute and the Bread. Apaan, Mas? And the Brute and the Bread. Karangan breke brete bread. Jadi itu ya, Mas. Dahulukan kebutuhan daripada keinginan ya. Betul. Jadi nuruti keinginan nggak akan habis. Benar. Kebutuhan yang tiap hari saja, baru keinginannya nanti belakangan. Betul. Pas kebetulan benar-benar kita sudah punya uang yang mungkin berlebih, ya baru sodakoh kepada orang tua. Iya. Sodakoh itu lidolil Bala. 2,5% berikan kepada yang berhak menerima. Terima. Balik bersodakoh itu tidak uang habis malah bertambah. Setuju, Mas. Kalau nggak Setuju. percaya, praktekkan. Aha. Jangan takut-takut mengeluarkan. Tangan kanan memberi, tangan kiri ngambil punya orang lain. Tema kita hari ini kan jimat penglaris. Jimat penglaris. Dirimu kira-kira tahu nggak sih penglaris itu apa? Monggo. Sebenarnya aku nggak tahu begitu banyak ya, cuman pernah ngedengar penglaris itu. Yang aku tahu, aku ingat waktu kecil kalau misalnya beli kayak pecel, gado-gado, kalau nggak di warung-warung Kamu kecil. tuh masih suka gado-gado dan pecel. Iyalah, sehat dong, itu kan sayuran. Ih. Sama cobek-cobeknya sekarang. Enggak, maksudnya kamu sama sama saya juga, saya pecel sama gado-gado. Jadi selera kamu sama saya tuh sebetulnya senyawa. Dia nggak dengerin dia. Iya, jadi kalau nggak di warung-warung kecil gitu, mereka tuh nyimpan uangnya di kaleng bekas biskuit gitu, terus di dalamnya tuh suka ada bawang putih, kayak gitu kali ya maksudnya. Oh, itu untuk nolak supaya Iya. tuyul-tuyul ini nggak bisa. Iya, aku ngeliat sih bawang putih. Antara dua, Mas, untuk nolak apa namanya tuyul-tuyul yang mungkin mau mencuri uangnya, atau kalau sambalnya habis tinggal ngambil bawang putih dari situ. Bukan yang dimaksud Saila itu mungkin bisa menarik itu kan. Iya. Iya, nggak ngerti sih aku. Oh, berarti itu. Cuman Kamu pernah lihat sendiri itu bawang putih sama apa di situ? enggak sih. Bawang Sama putihnya- bawang merah berantem nggak bawang putih sama bawang merah? Itu cerita. Mana ada tukang pecel naruh duitnya di dalam kaleng, di dalamnya ada bawang putih, bawang merah sama ibu tiri. Tiga di dalam. Sempit dong situ. Kita kan namanya nanya. Ya sempit dong. Bener nggak Putri Indonesia? Loh, ya kan? Betul, tangan satu ada di belakang.
Jadi kamu lihat sendiri. Iya, lihat sih waktu. Kalengnya kamu buka apa kamu pas ngintip gitu aja? Pas kelihatan ya? Iya, kelihatan. Terus kamu nanya nggak ke orangnya itu? Enggak sih, cuman setelah ngobrol sama temen, iya itu tuh kepercayaan mereka mungkin biar dagangannya lebih laku apa gimana, aku juga nggak ngerti sih. Ya. Kembali karena waktu aku pas orang tamu jualan itu lihat kak di kotaknya ada celana kolor itu sih. Di tempat duit itu ada celana. Ya lagian ngapain ditinggalin waktu itu Mas Tukul celananya di situ? Itu punyaan gua. Kenapa mama lu nyimpen terus? Sembarang. Mungkin sebagai penglaris juga. Apaan penglaris? Yang ada orang pada pergi ke bawah nama kolornya. Pemirsa, ini pasti penasaran karena bintang tamunya ini subhanallah ngerti dalam segala hal, apalagi soal duit. Untuk membahas lebih jauh lagi mengenai apa itu penglaris dan apa hubungannya dengan makhluk gaib, mari kita sambut bintang tamu saya selanjutnya, sang praktisi dunia supranatural, Mbak Ayu. Maksudnya laris. Balik karena kamu agak kesonoan sih. Harusnya kamu di sini. Selamat malam Mbak Yus, terima kasih sudah datang kembali di Bukan Empat Mata. Sami-sami Jadi doa kita akhirnya terkabul. Share kemarin itu 11,8. Bagus. Ini yang malam ini tidak terhingga nanti sharenya. Amin. Untuk Mbak Yuni. Demi memuaskan rasa penasaran pemirsa, bisa dijelaskan nggak apa sih yang dimaksud dengan penglaris? Penglaris. Namanya penglaris itu macamnya banyak. Penglaris untuk usaha, penglaris untuk perusahaan. Ada juga penglaris ini seperti pekerja yang komersial yang vega. Enak aja. Aku cuma jualan itu Mas, boraks doang. Apa bakso boraks, beda. Banyak macamnya. Jadi dan media yang dipakai pun macam-macam jenisnya. Apa gitu loh. aja ini? Jadi gini, kalau yang untuk perusahaan medianya tergantung niatnya dari pertama dulu penglarisnya. Dia dalam perusahaan apa? Kita hitungkan harinya dan barang yang mau dijual itu apa. Karena nggak setiap barang yang dimasukkan ditanam bisa jadi medianya gitu loh. Jadi ada hari naasnya, hari hitungan neptunya itu dihitung semuanya. Nggak sembarangan. Ya, seperti susuk juga bisa untuk penglaris gitu loh. Tergantung niatnya, niat penglarisnya untuk usaha apa, susuknya juga gitu loh. Jadi di sini yang namanya penglaris itu macamnya sangat banyak dan tujuannya juga banyak. Tergantung dari pertamanya dia niatnya. Efek negatifnya tuh seimbang nggak atau lebih sedikit? Kalau efeknya tergantung niat dari pertama Mas. Kalau dia tujuannya untuk menghancurkan musuh dalam usaha ya dia bisa menang. Tapi kedepannya kalau nggak dijaga ya dia akan lebih hancur gitu loh. Harus dijaga, harus continue, dan biasanya ada perjanjian. Kalau dia mau menanam suatu hal seperti untuk usahanya, secara continue ada perjanjian per tahun minta gitu. Kalau seumpama ini orang dagang burung ini umpama ini, terus penglarisnya tuh biaya medianya apa biasanya? Kalau burung biasanya yang jual, yang dia ngerawatnya itu, dia kan punya makanan juga harus diisi. Berkicaunya biar bagus dan burung yang orang mungkin burungnya biasa, tapi orang lihat jadi kok luar biasa gitu loh. Wow, kayak punyaan saya itu biasa tapi ini nggak ngerti ya. Emang burung apa? Kutilang. Kecil tapi agak. Kembali karena itu hampir sama kayak trucuk. Trucuk itu apa toh
ngomong katanya burung seperti burung Mas Tukul, berarti pakai penglaris juga Mas? Lo enggak, maksudnya kutilang itu sama truco tuh cara berkicaunya tuh hampir sama. Sampai susah membedakan. Kamu percaya nggak sampai dia bersarang di rumah belakang rumah saya? Itu saya tuh kalau rumah sudah ditempati sarang oleh burung berarti di rumah saya tuh Bangun, nyaman. amin. Banyak rezekinya. Rezeki. Iya. Dia nyaman. Itu jelas karena Bener nggak? betul. Mbak Ayu? Karena burung itu nyari hokinya dia rumah yang ditempati. Nggak semua rumah ditempati burung loh. Ada burung yang rumahnya biasa banget, tapi burung itu nyaman di situ. Dia kan auranya kan lain, rezekinya kan lain. Itu Mas di rumahku burungnya banyak banget, burung papa aku malah. Jangan burung hantu. Malah tadi pagi burungnya terbang, aku udah girang. Ada terbang satu. Nah, terus papamu nggak bingung waktu dia lu kan punya Belum tahu, tadi belum tahu pagi-pagi. kembali untuk Mbak Yu. Ya. Apakah, maaf ya, bentar ya, tapi ikut campur juga. Kok manggilnya Om kayaknya udah jatuh ini kayaknya. Harusnya apa, Mas? Nggak ada harapan. Berarti saya omrengan dong. KWK 01 Lebak Bulus Blok M dong. Kalau nyari penumpang ekornya ditengahin dikit itu. Apakah penglaris ada kaitannya dengan tumbal nih? Nah, Tergantung. Bentar, jangan dijawab. Pariwaranya itu luar biasa sekali. Iklan di Bukan Empat Mata sekarang sudah sampai 19 menit. Dan nanti itu sampai mungkin 25 tahun baru akan ada iklan lagi terus sampai katanya. Jangan kemana tetap di Bukan Empat Mata. Maksudnya laris. Balik kamu agak kesonoan sih. Harusnya kamu di sini. Selamat malam Mbak Yu, terima kasih sudah datang kembali di Bukan Empat Mata. Sami-sami Jadi Mas doa Alhamdulillah. kita akhirnya terkabul. Share kemarin itu 11,8. Bagus. Ini yang malam ini tidak terhingga nanti sharenya. Insya Allah, amin. Untuk Mbak Yu nih. Iya. Demi memuaskan rasa penasaran pemirsa, bisa dijelaskan nggak apa sih yang dimaksud dengan penglaris? Penglaris. Namanya penglaris itu macamnya banyak. Nggih. Penglaris untuk usaha, penglaris untuk perusahaan. Ada juga penglaris ini maaf seperti pekerja yang komersial yang BK. itu. enak aja. Aku cuma jualan itu, Mas, boraks doang. Apa bakso boraks, beda. Banyak macamnya. Jadi dan media yang dipakai pun macam-macam jenisnya Apa gitu loh. aja ini? Kalau jadi gini, kalau yang untuk perusahaan medianya tergantung niatnya dari pertama dulu penglarisnya. Dia dalam perusahaan apa, kita hitungkan harinya dan barang yang mau dijual itu apa. Karena nggak setiap barang yang dimakai. Iya. Iya, nggak ngerti sih aku. Oh, berarti Cuman Kamu pernah lihat sendiri itu bawang putih sama apa di situ? enggak sih. Bawang Sama bawang merah berantem nggak bawang putih sama bawang merah? Itu cerita. Mana ada tukang pecel naruh duitnya di dalam kaleng, di dalamnya ada bawang putih, bawang merah sama ibu tiri. Tiga di dalam. Sempit dong situ. Kita kan namanya nanya. Ya sempit dong. Bener nggak Putri Indonesia? Loh, kan? Betul, tangan satu ada di belakang. Jadi kamu lihat sendiri. Iya, lihat sih. Om. Kalengnya kamu buka apa kamu pas ngintip gitu aja? Pas kelihatan ya? Iya, kelihatan. Terus kamu nanya nggak ke orangnya itu? Enggak sih, cuman setelah ngobrol sama temen, iya itu tuh kepercayaan mereka mungkin biar dagangannya lebih laku apa gimana. Aku juga nggak ngerti sih. Ya. Kembali ke waktu aku pas orang tamu jualan itu lihat kak di kotaknya ada celana kolor itu. Di tempat duit itu ada celana. Ya lagian ngapain ditinggalin waktu itu Mas Tukul celananya di situ. Itu punya gua. Kenapa mama lu nyimpen terus? Sembarang. Mungkin sebagai penglaris juga.
apa? Ini soal duit. Untuk membahas lebih jauh lagi mengenai apa itu penglaris dan apa hubungannya dengan makhluk gaib, mari kita sambut bintang tamu saya selanjutnya, sang praktisi dunia supranatural, Mbak Ayu. Maksudnya laris. Balik, kamu agak kesonoan sih. Harusnya kamu di sini. Selamat malam Mbak Yu, terima kasih sudah datang kembali di Bukan Empat Mata. Sami-sami Di doa kita akhirnya terkabul. Share kemarin itu 11,8. Bagus. Ini yang malam ini tidak terhingga nanti sharenya. Amin. Untuk Mbak Yuni. Demi memuaskan rasa penasaran pemirsa, bisa dijelaskan nggak apa sih yang dimaksud dengan penglaris? Penglaris itu penglaris dan apa hubungannya dengan makhluk gaib? Mari kita sambut bintang tamu saya selanjutnya, sang praktisi dunia supranatural, Mbak Ayu. Maksudnya laris. Balik, kamu agak kesonoan sih. Harusnya kamu di sini. Selamat malam Mbak Yu, terima kasih sudah datang kembali di Bukan Empat Mata. Sami-sami Di doa kita akhirnya terkabul. Share kemarin itu 11,8. Bagus. Ini yang malam ini tidak terhingga nanti sharenya. Amin. Untuk Mbak Yuni. Demi memuaskan rasa penasaran pemirsa, bisa dijelaskan nggak apa sih yang dimaksud dengan penglaris? Penglaris. Namanya penglaris itu macamnya banyak. Penglaris untuk usaha, penglaris Subhanallah. Ngerti dalam segala hal, apalagi soal duit. Untuk membahas lebih jauh lagi mengenai apa itu penglaris dan apa hubungannya dengan makhluk gaib, mari kita sambut bintang tamu saya selanjutnya, sang praktisi dunia supranatural, Mbak Ayu. Maksudnya laris. Balik, kamu agak kesonoan sih. Harusnya kamu di sini. Selamat malam Mbak Yu, terima kasih sudah datang kembali di Bukan Empat Mata. Sami-sami Di doa kita akhirnya terkabul. Share kemarin itu 11,8. Bagus. Ini yang malam ini tidak terhingga nanti sharenya. Amin. Untuk Mbak Yuni. Demi memuaskan rasa penasaran pemirsa, bisa dijelaskan nggak apa sih yang dimaksud dengan penglaris?